Jadi ketika mulai terkoneksi atau tersambung, apakah ada perubahan di dalam perasaan kira-kira namanya? Iya, emosi apa, ada rasa ingin membunuh seseorang. Ya, Jadi itu perubahannya. itu perubahan. Coba dipraktekkan, ya. Coba silakan diterang kuat-kuatnya sekalian. Nggak mampu. Mungkin ada niat tapi nggak mau. Jadi itu bisa ulangi. Serangnya. Ya. Berbeda kira-kira rasanya antara ketika tadi dengan saat sekarang. Coba saya lebih ikhlas. Tidak tahu diri. Berdiri. Jadi sudah terikat rasanya sekarang. Iya. Aku. Kaku. Iya. Coba sekali lagi. Berdiri. Tidak bisa. Nggak bisa. Jadi semuanya kaku sekarang. Iya. Seluruh tubuh. Seluruh. Coba sekali lagi. Nggak bisa. Jadi semakin ikhlas, maka akan semakin cepat koneksinya. Iya. Kalau tadi lebih cepat lepas. Iya. Cepat lepas. Nggak mau. Coba tenangkan kembali. Kalau hilang kuat. Tidak. Ambil tenaga. Tenaga. Nggak mau. Sekarang tidak bisa bergerak enggak? Enggak. Seolah-olah terasa terikat di lantai. Iya. Terkunci. Lepas. Bakal kunci lantai. Tak ada, tak. Daya pun tak ada. Selawan nak melakukan badan. Jadi, silakan bahasa Mas. Nah, jadi lebih kuat dari yang pertama tadi. Iya. Jadi ketika pertama saya dalam kondisi biasa, kemudian dalam tahap kedua saya berada dalam titik lebih ikhlas, lebih tulus. Jadi lebih cepat dia mengikat. Iya, lebih kuat. Lebih kuat apa ya? Ikatnya. Ikatannya dan dorongannya lebih cepat. Iya. Jadi pemirsa, itulah salah satu dari reaksi atau model ikatan energi yang menyambung ketika salah seorang membuka jaringan frekuensi di tubuhnya. Jadi mungkin ini bagi yang percaya silakan, atau yang tidak silakan, sebab saya mencoba memahami konsep vibrasi energi dengan jaringan frekuensi antara
alam dan tubuh. Jadi kita coba ulangi sekali lagi, apa? Silakan. Risau nang garing nak mo. Ako. Aku. Jadi lebih cepat. Jadi ketika keikhlasan kita semakin tinggi, maka efek dan reaksinya lebih cepat. Bahkan nanti bisa lebih parah ketika emosinya lebih memuncak dan yang satu sisi lagi lebih terbuka, lebih ikhlas, lebih penyerahan dirinya lebih kepada Allah, maka ikatannya lebih cepat dan lebih dimana sekarang sampai saat ini masih berada dalam posisi kaku dan tidak bisa bergerak dan bangun dari tempat posisinya sekarang. Jadi inilah, jadi keikhlasan dan frekuensi energi akan cepat bereaksi ketika kondisi kita lebih tenang dan lebih, sementara pihak lain atau Maimeh sendiri emosinya sedang memuncak. Jadi ikatan inilah yang perlu kita pahami sekarang. Masih belum bisa? Belum. Angin, berangin semua badan. Aku. Lepas. Tak mula. Hilang aku dah lihat ya. Nanti orang lagi tak mana mah. Ya. Itu. Hilang tu mana? Habis senang sekali. Drop baterainya. Kalau seandainya main-main cekak emosi, le tak terbawa? Oh, setelah awak menyampaknya. Enggak, oh iya, pokoknya kurang. Ya, mesti nanya aku. Ini dulu le tak ada pengaruhnya kau agak? Tidak ada. Tidak ada pengaruh. Tidak. Tidak sampaknya. Wah, orang lah yang dapat jadi tertiap tu kan. Mungkin juga orangnya kosong tu kan. Iya. Le tak ada pengaruh. Tidak ada. Tapi rasanya emosi itu semua Yukini seperti itu. Tidak. Sama lagi tinggi itu. Di pinggir itu. Ada pek selama. Dapat. Mana ada nama halang tabang. Aku kata berbuaya pada tempat itu. Dah, anu mono. Jadi ketika ada orang lain, dia tak ada masalah. Tidak ada masalah. Selamat dan jurang dapat. Iya. Ya mungkin dek karena adalah orang salah ini yang mau tak tahu mana ada salah itu kan. Ya, Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. ya. Orang apa pasti emosi lah. Iya.
Jadi emosi Jadi bertemu dua titik energi yang sama tuh. iya Jadi sementara awak ini tidak do, beda posisinya ya. iya. Ya, demikian sekilas informasi bagi kita semua. Jadi ini Mak Imeh, saya kenal beliau dari sekitar tahun-tahun 2000-an, dimana beliau cukup sudah lama mendalami berbagai teknik ilmu kebatinan dan dari berbagai aliran, dari berbagai konsep dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita berharap beliau juga lebih fokus ke arah keikhlasan, ke arah kesabaran, sehingga peningkatan energi atau kekuatan batin semakin meningkat. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.